Dan ketika tahu waktu mau makan ternyata ini bukan Iya, ya beras. beras. Ini kok ya seperti kalau dalam bahasa Makassar ini songkolo gitu kan. Atau bahasa Toraja ini sokko gitu kan. Iya, jadi Halo, jumpa lagi di obrolan Gema. Kali ini bersama sosok yang spesial, luar biasa. Tentunya bersama saya Mauren Astriata Tipata, dan di sebelah saya adalah saya Dix Pasande. Bapak Dix Pasande. Bapak, saya kali ini panggilnya Pace aja ya, Pak ya. Boleh. Ya, jadi Bapak, ini pertanyaan umum saja. Kalau biasanya orang ditanya, asli mana sih? Orang mana sih? Nah, kalau Pace ini ditanya pertama kali, orang mana sih Pace? Saya orang Palopo. Lahir di Palopo. Pace. Saya- Orang Palopo mungkin hanya Pace yang bisa dipanggil Pace. Itu gimana kisahnya bisa dipanggil Pace? Saya juga tidak ingat persis, tetapi ketika ngambil S2 di STT Intim, Oh. lalu kemudian panggilan itu melekat dan terbawa sampai sekarang, bahkan ketika mengajar di sesudah selesai S2 di Intim, lalu mengajar di STT Rantepao waktu itu tetap melekat panggilan itu ya, tapi sudahlah. Pace. Ya, maksudnya. Ya, saya terima. Bener-bener banget, ini orang Palopo satu-satunya mungkin dipanggil Ya, Pace. saya terima. Sampai di Jerman orang Polopo satunya yang Ya, dipanggil Pace. Pace, ya. Nah, jadi itu tadi sudah mulai sedikit kita mengenal tentang Pace. Pernah S2 di STT Intim. Ya. Nah, kalau kita boleh tahu Pace S1, S2 dan kemudian selanjutnya seperti apa nih Pace? Di mana? Iya, kalau itu sebenarnya orang tua saya dulu tentara. Jadi waktu kecil sampai umur 10 tahun kelas 4 SD sempat di Palopo, kota kelahiran, lalu kemudian sesudah orang tua pindah ke Manado, jadi akhirnya lebih banyak menghabiskan waktu di Manado dari SD sampai selesai S1. Jadi S1 saya di Fakultas Teologi UKI Tomohon, waktu itu masih dengan nama program studi filsafat agama istilahnya, iya, filsafat iya. agama, jurusan kependetaan waktu itu. Nah, jadi jadinya seperti itu. Lalu kemudian tahun 1999 masuk tahun 2000 diberi kesempatan untuk studi S2 di STT Intim. STT Intim, lalu 2009, jadi sekitar 10 tahun kemudian di Fakultas Filsafat program S3 di UGM. Oh, jadi ada jeda tuh ya Pace? Ada jeda. Jadi sebenarnya dulu 2004 sebenarnya ada percakapan dengan Pak Kobong, sebenarnya almarhum, untuk studi di Vrije Universiteit waktu itu di Amsterdam, tetapi karena ada sedikit di gereja, sehingga dalam situasi yang katakanlah genting ketika itu di gereja, saya kemudian diharuskan untuk kembali ke gereja, dan 2004 itu terpilih sebagai ketua sinode. Wah, 2004 sampai 2009. Nah, nanti kemudian 2009 ada Sinode kesempatan Gepil. ya. Iya. Saya pendeta di Gereja Protestan Indonesia Luwu. Ya, sesudah menjalani masa vikariat di Ranteballa di satu Ranteballa. ya, Ranteballa itu daerah pedalaman lah di Kabupaten Luwu. Luar biasa Pace. Jadi sempat ke Jogja Iya, untuk 3 tahun. 3 tahun di 3 sana. tahun. Itu konsentrasinya apa Pace? Filsafat. Filsafat. Iya, tetapi saya merasa paling saat-saat yang paling menentukan dalam perjalanan akademik saya justru ketika di STT Intim, karena saat itu berkenalan dengan beberapa peneliti dari Belanda, bahkan sempat jadi research fellow untuk penelitian-penelitian di bidang sejarah, terutama di bidang sejarah regional, terutama di Sulawesi sebelum dan sesudah kemerdekaan, yang kemudian membawa saya beberapa kali ke Belanda mengikuti tidak saja seminar tetapi juga ikut penelitian, karena
tesis itu kemudian bersentuhan langsung dengan misalnya isu-isu perjumpaan Islam Kristen di Sulawesi Selatan sesudah kemerdekaan Indonesia, pencarian bentuk yang paling pas dalam konteks bernegara di Indonesia sampai di soal misalnya DITI tahun 50-an. Nah, di situ kemudian saya juga mengenal beberapa kemudian yang sampai sekarang tetap saya hormati sebagai guru seperti salah seorang misalnya Profesor Kasim Matar misalnya di situ ya. Prof Kasim. Ya. Jadi Pak C tadi sempat dibilang tesisnya. Ya. Masih ingat gak sih judul tesisnya Pak C? Iya. Peristiwa 53 dan 58 di Tanah Toraja dan upaya rekonsiliasi Islam Kristen di Sulawesi Selatan sesudah kemerdekaan Indonesia. Itu luar biasa mahasiswa pasca yang pada saat itu benar-benar sudah menggali sangat dalam ya, dan kemudian jejak sejarah dalam kehidupan Pak C saat S2 di STT Intim itu banyak membuat suatu pandangan untuk mau lanjut terus ya Pak C ya, sampai ke UGM. Ya. Dan saya kira saya sangat berutang pada periode itu karena berkenalan dengan beberapa peneliti tidak saja dari Indonesia, tetapi juga sejarawan-sejarawan dari negeri Belanda misalnya yang kemudian juga menaruh minat yang sama sehingga kita ikut juga dalam beberapa tulisan, ikut menyumbangkan artikel atau tulisan dalam beberapa buku misalnya bersama mereka. Luar biasa Pak C. Jadi setelah dari 10 tahun masa jeda untuk sebelum S3, kemudian 3 tahun di Jogja, terus bisa ke Jerman nih Pak C. Iya. Ceritanya Iya. bisa dari Jerman. Jadi sebenarnya dari tahun 98 ada rencana untuk itu, tetapi kemudian lamaran saya belum diterima pada tahun 98 karena saya belum menikah waktu itu. Nah, syaratnya harus ke sana sudah menikah ya, salah satu syarat harus menikah. Nah, karena ini soal hubungan oikumenis yang dengan gereja-gereja antara gereja-gereja di Indonesia dan gereja-gereja di Jerman dengan harapan bahwa kalau itu kemudian terjalin, takutnya kalau belum menikah mungkin dalam pikiran mereka saya akan tinggal di sana nantinya, nggak akan balik lagi ke Indonesia gitu. Nah, akhirnya waktu itu ada lagi tawaran, ada kesempatan. Nah, kesempatan itu sebenarnya ada juga minat dari teman-teman dari India, dari Korea. Jadi kalau mau ke sana kan sistemnya harus melamar kan gitu. Jadi ya kita melamar aja, nggak ada beban gitu. Nah, tapi akhirnya kok saya yang justru dipilih pada saat studi belum selesai sebenarnya di penghujung. Jadi juga memang sangat tegang karena misalnya menjelang ujian promosi itu tiket sudah ada, mereka sudah kirim gitu. Tanggal 20 saya ingat persis, tanggal 20 Oktober tahun 2012 sesudah 3 tahun sesudah selesai itu kamu sudah harus berangkat gitu. Nah, pada tanggal 19 Oktober saya baru selesai promosi. Aduh, besoknya nih. Iya, dan malamnya saya harus, karena saya menghormati Profesor Lasio sebagai promotor saya, jadi semalam suntuk saya dan istri dan anak-anak harus mengikuti syukuran selamatan ala orang Jawa. Jadi saya dilepas oleh promotor saya ke Jerman, lalu kemudian syukuran pakai gamelan, pakai tarian, pakai dan segala macam sampai tengah malam. Pagi-pagi sekali saya harus berangkat bersama keluarga, sak kopor-kopor dan segala macam apa semuanya. Lalu kemudian ke Jakarta pagi, lalu siangnya harus ke Jerman. Ya, yang mengesankan ketika itu adalah bahwa ulang tahun putra pertama kami itu kami rayakan secara sederhana di Dubai ketika pesawat transit ya 21 Oktober. Jadi itu sangat ya. Tetapi kemudian rupanya ya sangat. Dan masih tanggal 21 Oktober ketika kami tiba di Jerman pada sore hari. Lalu kemudian di sana rupanya teman-teman yang menyambut apa semuanya sudah tahu bahwa maaf, putra pertama kami itu ulang tahun. Jadi ada persiapan dan seterusnya. Ya, cuman yang lucu adalah bahwa teman-teman sudah siapkan rice cooker di sana dan seterusnya siapkan nasi. Tetapi yang lucu adalah karena ketidaktahuan yang mereka beli itu beras ketan. Ya, jadi bagaimana mau makan seperti nasi? Jadi beras ketan yang mereka ambil, jadi
ya itu kesan yang sangat apa ya, Itu bahwa mereka berusaha menarik menyenangkan sekali. kita dengan Sambutan ya, yang benar-benar unik. ya, ya. Dan ketika tahu waktu mau makan ternyata ini bukan Iya, ya beras. beras ini kok ya seperti kalau dalam bahasa Makassar ini songkolo gitu ya. Atau bahasa Toraja ini sokko gitu kan. Iya, jadi ini mau dimakan bagaimana? Kalau paling kan kita makan secukupnya kalau itu. Karena kalau berlebihan kan bisa kena sakit mah kan. Benar-benar. Dan sudahlah, kita nikmati saja dengan teman-teman ketika itu. Itu yang masak orang Jerman, Pak J. Iya ya, teman yang siapin. Ketika masuk rumah kan semua sudah siap, kulkas sudah ada, Benar-benar makanan sudah sedia. Tapi kehadiran Pak mau Cik itu diapain ini satu karung ini beras ketan ini kan mereka beli rupanya mereka beli di toko Asia dan mereka enggak tahu, enggak bisa membedakan mana beras biasa mana beras ketan. Sangat dipersiapkan kehadiran Pak Cik Iya, di sana, iya, dan iya. akhirnya itu menjadi suatu kisah menarik tersendiri memulai kehidupan di Jerman. Ya, Tadi udah disinggung jagoannya Pak C, anak pertama. Jadi ada berapa anak, Pak C? dua. Dua Saya anak. punya. Tapi Dua. saya punya dua anak, tapi saya punya anak yang lain. Anak ketiga itu banyak sekali. Ada yang sudah jadi pendeta, ada yang sudah. benar. Ya. Mereka Anak semua ketiga. anak ketiga. 3 kali ratusan. Ya, anak ketiga saya punya Bener. banyak anak. Memang Pak J luar biasa. Anaknya banyak banget. Ya. Ada dimanapun. Ya. Ya, tinggal ketemu anak yang dimanapun bisa jadi. Ya. Pak J ya. Iya, betul. Tapi ini dalam artian anaknya Pak C dari perjumpaan bersama dengan lingkungan yang sangat membangun keakraban sehingga kemudian terciptalah suatu keakraban sehingga menjadi orang tua dan anak. Termasuk saya sangat menghargai Bapak sebagai orang tua saya, ini Pak C sebagai orang tua saya. Nah, jadi anak pertama namanya siapa, Pak? Joe. Iya. Yang kedua? Easy. Dua-duanya jagoan ganteng. Iya. Pak, ya? Iya. Dua-dua laki-laki. Dua-dua laki-laki. Jadi nih Pak, Bapak Pak C sudah tinggal di Indonesia kurang lebih 2 tahun ya? Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun, hampir 3 tahun. Bersama dengan dua jagoan ganteng ini, Joe dan Isi, bersama Mace, ada di Jerman. Gimana sih nih Pak C? Rasanya tinggalnya, daily activity-nya jauh, dan Joe dan Isi ini kan lagi masa pubernya kan? Iya, betul. Dan Lagi itu kesulitan. umur berapa nih, Pak? Joe sekarang 17, Isi 14. Isi 14. Ya. Usia kalau di kita SMA ya. Iya, Joe sudah mau masuk kuliah. Ya. Oh iya. Di sana percepatan. Ya, jadi masa-masa pubernya mereka dan kemudian sosok dua jagoan yang di masa pubernya pasti mereka penuh curiosity tentang banyak hal. Kehadiran Bapak itu kan pasti untuk seorang anak laki-laki pasti kan tentu juga sangat benar-benar dirindukan. Bapak juga pasti merindukan. Jadi 2 tahun ini kira-kira gimana nih Pak perasaan Bapak? Iya, pada awalnya sebelum pandemi sebenarnya tidak terlalu soal karena saya 2 atau 3 kali setahun misalnya ke Jerman misalnya atau mereka yang datang. Ke sini. Cuman memang persoalan sekarang terakhir saya ke Jerman itu pas akhir Januari atau awal Februari tahun ini. Nah, sejak itu kan mulai lockdown, terus situasinya up and down. 3 kali saya rencana ke sana dan itu memang masa yang terberat karena yang pertama ketika Mace, ibu menyelesaikan studinya, saya tidak hadir untuk wisuda. Joe juga sesudah tamat SMA harusnya orang tua hadir, tidak hadir. Lalu kemudian Isi si bungsu di CD dikonfirmasi, saya juga tidak hadir. Nah itu saat-saat yang sangat momen-momen yang sangat berat karena memang situasi tidak menghendaki, tidak memungkinkan. Jadi 3 kali saya booking tiket semuanya di cancel ya. Tapi ya memang begitulah keadaannya dan saya juga menyadari bahwa anak-anak tidak boleh tercerabut dari akar dari mana mereka berasal. Anak-anak harus tetap sekalipun misalnya dari segi komunikasi sudah agak sulit berbahasa Indonesia, tetapi mereka tidak boleh lupa bahwa mereka orang Indonesia misalnya. Jadi makanya setiap pulang liburan anak-anak selalu dibawa ke Makassar, ke Palopo, kampung halaman dan seterusnya supaya berkenalan dengan bahwa dari sinilah mereka berasal sebenarnya. Dan memang ya agak sulit
terutama sekarang kalau Joe sudah agak selesai dengan masa pubertatnya atau pubertasnya, tapi si bungsu ini yang agak repot sekarang karena dia mulai, kalau bahasa Makassar itu koro-koroan. Lahirnya di sana ya Pak? Lahir di Jerman ya Pak? Tidak, Si bungsu? si bungsu itu umur 5 tahun di sana ya. Iya, Tapi jadi pas mau masuk SD, SD kelas 1 dia udah di sana. Nah, jadi agak ribet memang karena misalnya sekarang kalau masa pubertas itu kalau di sana kan masa-masa genting di mana orang tua kemudian harus secara ekstra hati-hati mendekati, berkomunikasi dengan anak-anak karena suasana psikologisnya kadang-kadang up and down ya, kadang mau diajak ngobrol tapi kadang juga tiba-tiba marah, temperamental dan seterusnya, mau menang sendiri, tapi ya sudahlah. Nah, yang saya juga kasihan tentu saja bahwa ibu atau Mace harus menghadapi itu sendiri kan, acap kali. Jadi ya seringkali juga curhat apalagi kalau sudah capek dari kerjaan dan seterusnya. Iya, saya kira dia. Dan yang menarik adalah saya mau bilang bahwa dulu sebelum ke sini sebenarnya saya ngobrol dengan anak-anak, mau enggak jadi, kan kalian di sini bisa kuliah di mana saja, misalnya di Jerman, saya bilang saya tunjukin buku-buku. Ini buku-buku nanti mau dikasih sama siapa? Warisan, ya, mau enggak kalian sekolah jejak. pendeta ikut seperti jejak. Bapak? Mereka enggak mau. Enggak, kasih aja orang lain nanti bukunya. Kenapa enggak mau? Bapak terlalu banyak pergi gitu. Nah, memang jadi memang ya di situ karena Bapak terlalu banyak pergi gitu kan. Memang di pengalamannya mereka saya sangat sering berpisah gitu. Juga ketika saya mengajar di Toraja, lalu kemudian apalagi ketika di Jogja, nanti di saat-saat akhir baru mereka tiba, dan sekarang. Nah, sekarang persoalannya adalah bahwa ini situasi yang sangat krusial dalam fase kehidupan mereka, tetapi justru saya tidak hadir gitu kan. Figur. Ya, itu ya. Ya, itu ya sekilas tentang bagaimana Bapak daily activity anak-anak para jagoan ini tanpa figur Bapak, tapi pastinya sosok Bapak nggak pernah terhenti dalam kehidupan mereka. Kayak misalnya Bapak pernah share nih waktu zaman di kelas dulu Pak. Si Jo punya pacar. Nah, itu dia. Jo pacarnya ditunjukin nih, si Jo punya pacar. Saya melihat di situ, wah, Bapak ini meskipun jauh dari keluarga, daily activity si jagoan ini nggak tahu, tapi keakraban tuh tetap ada terus ya Pak ya. Bahkan seringkali kami misalnya di WhatsApp atau apa saling bercanda lah, saling ejek apa semuanya. Misalnya kalau saya lagi dengan anak-anak di sini pas nyanyi atau apa terus saya kirim terus ya, ini gitu. Bapak lagi nyanyi jelek ya, misalnya kayak gitu, enggak bagus misalnya gitu, atau dia lagi main bola atau kegiatan apapun. Misalnya juga sekarang kan dia yang tua sedang lagi mau ngurus SIM itu ceritanya. Terus dia lagi cari duit sendiri. Jadi dia di weekend dia bantu-bantu bantu-bantu di restoran. Jadi ngumpulin karena di sana SIM mahal sekali. SIM itu bisa 45 sampai 60 juta ngurus SIM. Jadi sehingga dia harus luar biasa ya. Kehidupan di Jerman nih bocorannya nih. Jadi saya bilang ya Bapak akan usahakan bantu tapi kamu juga harus berusaha. Nah, makanya dia cari sendiri. Nah, pas seperti itu, Pak, saya kalau dapat tips dari pelanggan apa semuanya saya enggak ambil sendiri. Saya serahkan sama chef, sama bos saya, sama yang punya restoran. Saya bilang ya bagus begitu. Padahal itu sebenarnya hak kamu, tapi enggak apa-apa. Begitu. Jadi mulai misalnya di hal-hal kecil, misalnya soal kejujuran, soal apa. Tetap nilai-nilai itu meskipun terpisah jarak jauh, tidak hidup bersama, tapi nilai-nilai figur ayah itu tetap selalu dibangun dalam ya artinya ya di hal-hal kecil-kecil seperti itu kan jadi fondasi nanti ke depan. Betul. Iya.